Oke, what's up Fusik Nation, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series. Di video kali ini kita akan memperdalam lagi ya, apa bedanya ABO alias Ad Set Budget Optimization dengan Campaign Budget Optimization atau disingkat CBO, dan juga kapan ini digunakan. Jadi ini bukan metode ataupun cara yang diadu, tapi ada waktu dan kapan ini digunakan gitu secara proporsional gitu. Oke, langsung aja ya, kita akan bahas dulu dari yang si ABO-nya terlebih dahulu. Seperti yang udah kita ketahui tadi, bahwa si ABO itu adalah Adset Budget Optimization, di mana kalau ada campaign lalu ada dua adset atau di dalam adsetnya ada dua ads di sini contohnya. Nah, di budgetnya itu ada di bagian sini ya, begitu ya. Begitu juga dengan adset yang setelahnya gitu. Nah, ini bukan berarti kok di sini contohnya sama 100.000 kok di sini nggak bisa berbeda ya. Nanti ketika settingnya itu kita bisa juga di adset yang kedua ini itu budgetnya berbeda karena budgetnya ada di level adset gitu. Lalu ya, yang kedua itu campaign budget optimization. Wah, sorry, ini kurang ini. Ya, ini kan CBO. Oke, ini CBO ya. Kalau tadi itu 200.000 tapi ada di masing-masing adsetnya 100.000 ya. Kalau di CBO itu dia ada di bagian campaign ya. Jadi nanti dia akan digelontorkan, bahasanya aneh ya, akan didistribusikan gitu ke adset yang menurut si CBO ini yang paling perform gitu. Ini gambarannya, bagannya, supaya teman-teman ketika nanti mau mempraktikannya itu frameworknya itu udah paham dulu gitu. Nah, lalu di pertanyaan selanjutnya, kapan ini digunakan dan bagusnya untuk apa gitu. Nah, ini kita akan langsung masuk ke dashboard gitu, karena kebetulan pas ada contohnya. Nah, ini pas hari ini aku lagi ada ngetes ya lookalike yang itu mau aku adukan. Yang satunya itu ada exclude-nya di LTV-nya, yang satunya tidak ada. Nah, ini aku mau tahu mana dari kedua ini yang paling oke, tetapi dengan budget yang sama rata gitu. Nah, ini udah ada ya, ini aku masuk ke sini, udah aku klik, lalu kita masuk ke bagian adsetnya. Nah, seperti kita lihat di sini ada dua adset ya, yang baru jalan aja tadi belum lama. Seperti kita lihat di sini amount spend-nya atau uang yang dibelanjakan belum banyak ya, masih di bawah $5. Dan dari sini kita bisa lihat ya, karena ini sama-sama $20 gitu, jadi dia untuk impressionnya itu tidak joncing gitu. Nggak joncing itu apa ya? Dia tidak condong ke salah satu adsetnya gitu. Oke, nah dengan menggunakan cara seperti ini, maka kedua adset ini akan lari sama-sama gitu. Ya, kenceng atau tidaknya itu juga tergantung dari si CPM-nya ya, cost per 1000 impression-nya begitu. Tetapi secara budget dia akan sama. Jadi buat teman-teman yang mau ngetes variabel ya, yang itu mau dijalankan secara sama, imbang, kalian bisa menggunakan ABO gitu. Nah, penggunaan yang lain adalah kita bisa menumpuk interest gitu. Nah, numpuk interest itu sebentar. Nah, ini ya, ini kebetulan juga ada contoh yang aku numpuk interest lumayan banyak. Kita masuk. Nah, di sini karena menggunakan ABO ya, jadi dia budgetnya bisa berbeda-beda, bahkan aku bisa menggunakan cost cap gitu. Jadi jangan khawatir cost cap apa gitu. Sekarang fokus aja di sini dulu ke lowest cost ya. Nah, di sini aku menggunakan ABO ya dengan melakukan stacking interest gitu. Dan ini aku sempat pakai rules juga. Jadi nanti yang dia itu sudah spend tapi tidak memenuhi KPI ya. Karena di sini aku menggunakan KPI untuk cost per purchase-nya itu di angka $9 sampai $10. Ketika sudah melebihi itu, maka si adset ini akan mati karena dianggap nggak proporsional ketika dipertahankan, karena bisa bikin boncos gitu ya. Nah, ini bisa banget buat teman-teman yang kalau menggunakan ABO, bisa teman-teman itu melakukan testing interest gitu. Jadi interest yang serupa, misal dari natural skincare itu mungkin nanti yang mirip-mirip adalah facialnya gitu, dan seterusnya. Silakan kalian bisa menggunakan ABO ya, dan nanti dengan ABO ini akan ketemu interest mana yang paling winning gitu. Nah, untuk pertanyaan seperti scaling dan sebagainya itu akan kita bahas di yang selanjutnya begitu.
Lalu masuk ke yang CBO gitu. Nah, untuk CBO ini kita khususkan pemakaiannya ya kalau di aku ya itu untuk di MOVU. MOVU itu apa meneh gitu. MOVU itu adalah middle of funnel gitu ya. Middle of funnel itu bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, ini mohon maaf contohnya masih minim sekali hasilnya, tapi nggak apa-apa lah. Intinya kalian dapat aja ini serinya. Nah, di testing at LAA 2% ini ya. Sebentar, ini apakah benar? Oh ya benar. Oke, jadi di campaign yang ini aku ngetes ya ad copy apa konten iklan gitu. Kita masuk aja. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa menggunakan audiens yang berbeda gitu. Misal ini lookalike gitu ya, katakanlah di sini 2%, 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8, terus 8 sampai 10 itu juga bisa. Nah, kalau di sini pas kebetulan contohnya itu adalah ini audiensnya sama tetapi terus konten iklannya aja yang berbeda gitu. Jadi di sini kelihatan ya secara budgetnya dia akan lebih condong ke beberapa adset. Seperti kalian lihat di sini ternyata dia lebih condong yang di sebelah sini. Ya, yang di headline 4 ini. Sedangkan yang di headline 3 dia amount spend-nya nggak terlalu banyak. Padahal di sini spend-nya sudah $112 gitu. Jadi kapan menggunakan CBO? Ketika kalian itu mau mempersilahkan mesinnya si CBO itu untuk mengalokasikan budget ke adset yang paling perform gitu. Nah, coba aku carikan contoh yang lain ya, yang ini isinya lebih banyak gitu. Nah, misal seperti ini ya. Ini adalah contoh yang tapi nggak aku jalanin gitu karena hasilnya nggak terlalu sip. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini kan aku bikin ya LAA dari 1% sampai 10%. Ini aku pakai semua di sini dan sini budgetnya ada $150. Dan di sini aku mempersilahkan si CBO tadi untuk mengalokasikan budgetnya, tetapi karena alasan suatu hal ini aku hentikan gitu ya. Intinya kalian udah dapat ya, intinya menggunakan CBO ketika kalian ingin mengalokasikan budget ke adset yang paling perform supaya si mesinnya Facebook ini yang mengalokasikan aja, karena mesinnya Facebook ini jauh lebih pintar daripada kita begitu. Begitu aja, singkat, jelas, padat begitu. Dan kalau teman-teman mau melihat materi ini yang full prakteknya, kalian bisa cekidot aja di video yang ini gitu ya. Silakan dicekidot begitu. Dan buat teman-teman yang memiliki budget untuk konsultasi one on one dengan aku gitu, dan tentunya sudah memenuhi syaratnya adalah sudah pernah beriklan menggunakan conversion dan sudah tidak terlalu diributkan dengan masalah-masalah basic Facebook Ads gitu ya, seperti setup account dan setup pixel gitu ya. Kalian bisa mengikuti konsultasi one on one dengan aku ya via menggunakan Zoom. Kenapa Zoom nggak langsung offline gitu? Karena yang dilihat itu adalah dashboardnya, bukan muka aku. Dan teman-teman perlu pertemuannya itu nggak cuma sekali gitu ya. Kan teman-teman perlu pertemuannya itu sampai seminimalnya adalah 2-4 kali. Oleh karena itu menggunakan Zoom adalah metode yang aku lebih prefer dan harganya akan jauh lebih terjangkau. Buat teman-teman yang memang berminat, silakan aja kalian bisa daftarkan diri kalian di link ini gitu. Kalau slotnya masih ada nanti kalian bisa daftar. Kalau penuh itu berarti nanti ya tulisannya akan penuh begitu ya. Silakan aja kalian daftar. Kalau belum ada budget, silakan aja kalian ikuti konten-konten Fusik di YouTube. Oke, begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat dan silakan dipraktekkan. As always, may we always live in prosperity. See you again in another video. Bye bye.